Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Bila Anak Tantrum. Dan malam ini kembali jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda bisa langsung menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Triknya mentari di padang gurun membuat kita ingin mandi. Bila anak alami tantrum, orang tua jangan cepat emosi. Penasaran dengan apa itu tantrum? Dan apa yang harus orang tua lakukan bila anak mengalami tantrum? Temukan jawabannya di sini sebab kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Pearson Doringin MPhil dan Ibu Arlita Doringin Sumlang SPD. Pendeta Pearson Doringin tamat dari Fakultas Filsafat Universitas Kelabat pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dengan gelar MPhil dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 2017. Sedangkan Ibu Arlita Sumlang meraih gelar sarjana pendidikan dari Universitas Kelabat pada tahun 2006. Memiliki banyak pengalaman sebagai pendeta jemaat, Pendeta Pearson Doringin saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Pemuda Advent dan Komunikasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Kepada keluarga ini, Tuhan mengaruniakan 3 orang anak yaitu Jason, Justin, dan Jade yang saat ini bersekolah di Unclub Adventist Laboratory School. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat bersemangat dalam pelayanan, bersahaja dan rendah hati. Ya, Febriani, langsung saja kita sapa narasumber Betul. kita ya. Selamat malam, Shalom, Shalom, Pendeta Pearson Doringin Pendeta dan Ibu. Ya, selamat malam, Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, Ibu boleh digunakan mic-nya? Iya. Apa kabar malam hari ini Pendeta dan Ibu? Ya, luar biasa. Puji sehat Puji ya. Tuhan. Ya. Banyak sekali berkat Tuhan. Praise the Amen, Lord. amen. Kami senang boleh bersama-sama Betul. dengan Pendeta Doringin dan Ibu. Iya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada malam ini. Puji Tuhan. Baik Pendeta dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita, Ya. namun kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami berdoa kiranya Tuhan tuntun program diskusi kami pada malam hari ini, semoga boleh bermanfaat dan akan mempersiapkan keluarga-keluarga Kristen bahagia di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan tentunya kami semua akan bersiap ke surga. Kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati secara khusus narasumber kami, keluarga Pendeta Doringin Sumlang, agar boleh membagikan informasi rohani sehubungan dengan membekali, mengedukasi umat-umat-Mu, keluarga-keluarga Kristen tentang topik malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Doringin dan Ibu, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Bila Anak Tantrum. Nah, apa sih tantrum itu? Ya, Silakan. mungkin banyak orang yang belum mengerti ya. Ya. Betul. Memang ketika kita mendengar akan kata tantrum ini, mungkin ada yang berkata, makanan apa ini? Iya. Betul. Baik, jadi kalau kita melihat ya, tantrum dari Oxford Dictionary, Ya. tantrum ini adalah merupakan sebuah ledakan kemarahan dan frustrasi yang tidak terkendali. Dan biasanya ini terjadi kepada anak-anak. Ya. Anak-anak yang berusia 1 sampai 3 tahun. Jadi ada situasi-situasi khusus yang menyebabkan mereka mengalami situasi. Mengalami tantrum ini ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat tantrum ketika mungkin
pemirsa di rumah, Ya. ya sahabat Cornelius Media mendengar, ternyata berbahaya juga. Padahal tantrum ini adalah satu situasi yang normal. Satu situasi yang normal. Biasa ya? Biasa ya. Jadi yang namanya anak-anak ini yang masih di usia 1 sampai 3 tahun ini, Ya. mereka itu berupaya untuk mencari jati diri. Kemudian yang kedua adalah oleh karena keterbatasan mereka di dalam berkomunikasi. Sehingga ketika ada sesuatu yang mereka akan sampaikan, Ya. mereka tidak bisa sampaikan dengan bahasa, Betul. mereka lakukan dengan apa? Seperti memberontak. Padahal itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang normal. Ya, Baik. seperti itu. Baik. Ibu Baik. Arlita mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya baik, jadi dalam situasi ini, di Ya. usia ini, biasanya anak-anak mereka seperti yang dibilang oleh pendeta, jadi ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, tapi mereka belum kesampaian dalam bahasa, dalam segi bahasa. Ya. Jadi mereka melakukan itu dengan cara memberontak, Ya, berontak. mereka merengek, menangis, Oh, sampai iya. berteriak. Baik. Nah, jadi ini adalah kebiasaan anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun itu adalah normal. Dan cenderung meningkatnya usia mereka punya kebiasaan yang tantrum seperti ini akan berkurang. Ya. Oh, Jadi baik. seiring berjalannya usia dari anak tersebut, ya katakanlah 1 tahun. Ketika dia 2 tahun sudah semakin banyak kosakata yang dia miliki. Dia miliki ya. Betul. Sehingga komunikasi yang dia bisa bangun dengan orang tua atau kakak atau keluarga yang ada di dalam rumah tersebut, ya itu akan semakin berkurang. Oleh karena dia sudah bisa sampaikan Betul. bahasa atau apa yang dia inginkan. Sehingga Inginkan. dia tidak memberontak lagi. Jadi itu muncul secara spontan oleh karena sesuatu yang dia inginkan dia tidak dapat. Seperti itu. betul. Sehingga dia apa? Berontak, dia menangis padahal ada sesuatu yang dia ingin dia. lagi inginkan. Contoh kalau Oke. bayi mungkin Seperti ya. itu, iya. Ya. Dia ingin sudah penuh mungkin popoknya, Ya, ingin seperti ganti itu. makanya dia menangis. Menangis, betul. Jadi cara berkomunikasi ya. Cara Seperti itu, berkomunikasi. iya. Ya, baik. seperti itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah kalau begitu, bisakah pendeta dan ibu menjelaskan kira-kira apa saja ciri-ciri ketika anak-anak di usia tadi mengalami yang namanya tantrum tersebut? Ya, baik. Jadi selain yang dari Oxford Dictionary tadi ya mengatakan bahwa itu adalah satu ledakan emosi atau frustrasi dari anak, kita bisa melihat ada beberapa ciri-ciri ya. Kalau kita melihat anak-anak kita di rumah ya, khususnya keluarga-keluarga sahabat Cornelius Media yang punya anak-anak di usia ini, bisa lihat. Jadi ketika mereka sudah ada pada saat ya menarik nafas panjang, ya seperti itu dia tarik nafas panjang, dia menahan nafas tersebut, kemudian sudah ada proses sampai muntah-muntah seperti itu. Ini sudah apa? Tanda-tanda, ciri-ciri dari apa? Tantrum ya. Kemudian dia memiliki frekuensi mengamuk yang terlalu sering. Jadi biasanya kalau mungkin 1 hari sekali ya itu mungkin biasa. Tetapi kalau sudah setiap jam ya, durasi sudah semakin banyak, ini sudah merupakan tanda-tanda dari apa? Tantrum. Kemudian mengamuk dalam waktu lama. Jadi biasanya mungkin cuman dalam durasi 2 menit, 3 menit. Nah ini sudah cukup panjang. Nah ini juga sudah merupakan apa? Ciri-ciri atau tanda dari apa? Dari tantrum. Sehingga sebagai orang tua ya, ayah dan ibu di rumah mesti perhatikan ini. Kemudian saat mengamuk ya, ada kontak fisik. Nah dia sudah mulai ada kontak fisik. Dia mungkin memukul kakak atau orang tua ya. Nah, ini sudah merupakan juga ciri-ciri dan yang bahaya juga paling ya. bahaya adalah dia memukul diri. Memukul diri, dia bisa memukul sampai memukul kepala ya. Kalau mungkin dia hanya pukul dengan tangan ya mungkin tidak terlalu berbahaya, tapi kalau ada sesuatu di tangannya kemudian dia pukulkan ke Menyakiti bagian diri tubuhnya, sendiri ya. menyakiti dirinya sendiri ya, ini sangat-sangat membahayakan. Sehingga sebagai orang tua sudah bisa mungkin melihat ya kira-kira apa yang harus kita buat selanjutnya kepada anak tersebut. Seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan dari ibu? Jadi jika mungkin sahabat Kapas yang ada di rumah melihat ciri-ciri anak yang seperti ini, kemudian durasinya mungkin sudah lebih meningkat, hati-hati dan kita perlu waspadai sebagai orang tua, sebab itu merupakan tanda resiko gangguan emosional pada anak. Jadi dianjurkan pada orang tua untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Kalau sudah agak parah ya. Sudah parah, menyakiti diri sendiri, bahkan sering
yang kita dapati sering di anak-anak ya, mereka kalau tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia itu sering membenturkan kepalanya, berguling-guling di lantai. Iya, betul. Ya, jadi kalaupun sudah agak lebih intens. Iya, intens, sebaiknya anak itu dibawa ke dokter untuk segera Karena ada sampai pada satu titik anak ini bisa juga dia melarikan diri dari rumah. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi sampai pada titik tersebut sebagai orang tua kita sudah mesti boleh katakan waspada ya. Harus lebih wise untuk melihat ini sudah dalam tanda berbahaya untuk anak kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Tadi sudah ada disebutkan anak bisa berguling-guling dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan sampai anak mengalami yang namanya tantrum ini? Kenapa sampai anak boleh berguling-guling, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya? Silakan. Penyebabnya. Yang pertama ini adalah bisa kita lihat bagian dari temperamen. Temperamen dari anak tersebut ya, seberapa cepat dia bisa bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi sehingga bisa membuat frustrasi di dalam kehidupannya ya. Contoh ya, kita bisa katakan ketika anak ini ada dalam satu tempat, kemudian di tempat yang boleh dikatakan asing bagi dia, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dari belakang kemudian memeluk dia tanpa dia sadari. Ini juga akan merupakan satu penyebab dia bisa menjadi tantrum pada saat itu, frustrasi. Kemudian yang kedua adalah situasi ya, situasi yang tidak bisa diatasi oleh anak-anak ya, yang seusia dari mereka ini ya. Misalnya anak balita, dia akan mengalami satu kesulitan ya, atau boleh dikatakan reaksi tantrum jika ada anak-anak yang lebih besar, dia sementara bermain, kemudian mainannya dirampas, diambil. Ya, itu juga menjadi merupakan penyebab ya, penyebab dari tantrum itu ya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Baik. Mungkin Ibu ada tambahan lain ya? Baik, jadi selain mereka juga barang mereka dirampas oleh teman-teman yang lain, biasanya anak ini penyebabnya adalah mereka itu lelah. Kecapean, mereka juga memiliki stres ya, tekanan. Jadi hal-hal ini yang mempengaruhi terjadinya tantrum pada anak. Baik. Wah, sudah jelas sekali informasi tentang tantrum yang kita dapat ya. Puji Tuhan, Pendeta dan Ibu dan sahabat Kapas, kita sudah mendiskusikan tentang apa itu tantrum, ciri-cirinya dan sebagian penyebabnya. Puji Tuhan. Pendeta Doringin dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bila anak tantrum. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bila anak tantrum. Betul, Pendeta Doringin dan Ibu, saya penasaran. Kira-kira apa saja dampak negatif dan mungkin kalau misalnya ada dampak positif juga dari anak yang mengalami tantrum ini. Silakan. Oke, baik. Memang ketika berbicara tantrum kita akan lebih banyak melihat ke hal-hal negatif. Tapi sahabat Kapas di mana saja Anda berada, kita bisa melihat bahwa dari tantrum ini ada hal positif. Paling kurang ada tiga hal yang kami akan bagikan saat ini. Yang pertama, hal positif dari tantrum ini akan membantu anak belajar. Ya, jadi seperti apa? Anak yang tantrum ini dia sedang berjuang ya, dan dia sedang berusaha untuk mengungkapkan rasa frustrasi yang dia miliki. Sehingga dari waktu ke waktu ketika hal ini terjadi, ini akan justru membantu dia. Membantu anak ini dia belajar untuk mengendalikan diri. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah membantu dia untuk bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Dan yang ketiga dia akan dapatkan adalah
pada saat-saat tertentu bagaimana untuk mengendalikan emosi yang negatif ini, ya, sehingga sedapat mungkin ketika ya anak-anak yang tantrum ini, ya hal-hal positif yang muncul adalah hal-hal yang saya sudah jelaskan tadi. Perkembangan mereka untuk mengendalikan emosi, kemudian cara berkomunikasi akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti itu, ya. Kemudian ini akan menolong orang tua, menolong orang tua. Biasanya orang tua dia akan coba melihat hal-hal yang menyangkut emosi dari anak sendiri. Ya, secara bertahap orang tua akan melihat, oh ternyata dia ada perubahan juga, ya, ada perubahan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantrum ini dari hal positif yang kita bisa lihat akan mendekatkan anak ini dengan orang tua. Orang tua, ya. Akan mendekatkan anak ini dengan orang tua. Oleh karena apa? Perhatian orang tua akan tertuju kepada dia. Demikian pula anak, ya, si anak tersebut, dia akan terus apa? Mencari perhatian kepada siapa? Orang tua. Ya, atau ibunya sendiri, ya. Jadi di saat anak tantrum, maka ketika kita sebagai orang tua merespon secara positif, maka hubungan, ya, timbal balik antara orang tua dan anak ini akan terjadi lebih akrab, lebih sendirinya. Baik, jadi itu positif, ya. Betul. Positif. Ternyata ada juga ya. Ada juga dampak positifnya. Bisa. Tapi belum terjawab yang negatif ya. Silakan. Ibu Arlita mungkin bisa memberikan jawaban dampak negatif. Betul, tadi sudah dijelaskan positif ada 3 hal. Kemudian yang negatif apa saja? Silakan. Baik, efek negatif dari tantrum itu ada efek jangka panjang. Baik. Jadi bila orang tua salah penanganan maka akan mempengaruhi perkembangan mental dan karakter anak. Contohnya, bila anak tidak didisiplin dengan cara yang benar, maka dia akan menjadi sulit diatur dan suka memberontak. Iya, betul. Itu akan terjadi, ya, dengan sendirinya. Jadi ketika anak ini kita biarkan, ya, kita tidak antisipasi sejak dini, maka ini akan membawa dia kepada satu titik, ya, dia akan memberontak dan akan terus menerus seperti itu. Ya. Jadi akan jadi satu pola hidup dari anak itu sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Itu efek negatif, ya. Mungkin selanjutnya. Ya. Jadi bila anak tantrum di tempat umum, ini mesti diwaspadai. Betul. Karena ada pengalaman di beberapa anak-anak yang di luar sana. Ketika orang tuanya melihat anaknya sudah mulai tantrum di keramaian orang, dia itu langsung lari ke jalan. Jadi itu harus diwaspadai. Jadi kita harus melihat kalau memang dia di dalam rumah enggak apa-apa, tapi kalaupun dia ada di publik, di tempat umum, kita harus waspada, langsung kita cegah sebelum dia bertindak yang lebih jauh lagi. Mengancam keselamatan, ya? Ya, menyangkut karena kalau dia lari ke jalan, kemudian tiba-tiba ada mobil yang lewat atau sepeda motor, ya sangat berbahaya. Membahayakan kehidupan. Oleh karena anak yang tantrum ini, dia tidak dapat mengendalikan emosinya di saat-saat tertentu. Jadi ketika dia marah dan lain sebagainya, yang dia lakukan ketika dia lari tanpa melihat tanpa pertimbangan, bahaya. Apakah ini akan membahayakan kehidupannya atau tidak. Sementara orang di luar sana kan tidak mengetahui. Tiba-tiba anak keluar lari, kemudian ya bisa terjadi tabrakan dan berakibat fatal. Itu. Kemudian hal negatif yang lain, ya, yang kita bisa lihat kepada anak ini, ya, ketika dia sudah mulai melukai diri sendiri. Nah, ini berbahaya bagi kesehatan dari anak itu. Jadi kalau dia sudah buat hal-hal, mengambil barang-barang yang berbahaya, kemudian dia melukai diri, ini juga menjadi satu efek negatif dari tantrum itu sendiri. Baik. Dan juga efek tantrum ini juga bukan dialami oleh anak-anak, tapi itu bisa mempengaruhi orang tuanya. Jadi bisa mempengaruhi suasana hati atau mood dan kondisi emosional orang tua. Jadi ketika melihat anak tantrum, orang tua juga akan terpancing untuk melakukan hal yang seperti anak itu. Jadi itu efek negatif dari saya tantrum. Rasa bagi yang sudah punya anak-anak dan kemudian ada hal-hal seperti ini pasti kita pernah alami, ya. Sudah pernah. Ya. Jadi ya negatif bukan hanya kepada anak tetapi kepada orang tua itu juga sendiri. Betul. Ya, hilang sukacita. Pernah mengalaminya Pendeta dan Ibu? Kalau bilang pernah mengalaminya, ya di keluarga kami Tuhan percayakan 3 orang anak. Tadi seperti yang Pendeta sudah perkenalkan, ada Jason, sekarang dia sudah umur
dia 12 tahun, kemudian yang kedua Justin dia sudah umur 10, kemudian yang paling kecil Jade ya dia umur 8 tahun. Dari ketiga anak ini ya, jadi ketika kami akan membahas tantrum ini sangat terlihat kepada anak yang kedua. Anak yang kedua. Dan kenapa itu terjadi ya? Memang kalau kita melihat ya, jarak kelahiran antara anak yang tua, kemudian yang kedua, dan yang paling bungsu itu sangat-sangat dekat. Sehingga ya ini dari pengalaman kami ya, ketika mereka bertumbuh, masing-masing merasakan mereka adalah adik. Ya. Jadi ketika yang Jason sudah umur 3 tahun, katakan 4 tahun, kemudian anak yang kedua Justin dia lahir ya umur 2 tahun, kemudian si Jade dia umur ya masih bayi. Yang anak kedua ini merasa bahwa dia juga adalah apa? Adik. Sehingga dia membutuhkan apa? Perhatian. Ketika anak yang ketiga lahir ya, perhatian kami orang tua tertuju kepada siapa? Yang paling kecil. Seperti itu. Kalau yang umur 4 tahun dia sudah mulai apa? Mengerti. Tetapi yang 2 tahun ini yang si Justin, dia merasa bahwa dia juga adalah anak yang harus diperhatikan. Nah mulai saat itu kami melihat sendiri emosinya mulai apa? Meledak. Kemudian ya hal-hal yang kita bahas di awal tadi itu terjadi kepada anak yang kedua. Berarti mempengaruhi juga ya usia, jarak usia kelahiran dari anak ya di dalam keluarga itu mempengaruhi juga. Kenapa anak bisa mengalami tantrum seperti itu. Ini pengalaman yang kami alami. Baik, terima kasih. Menarik ya. Ya mood itu ya bisa berubah-ubah kan. Sebenarnya ketika terlihat anak-anak ini berkembang senang sekali. Tetapi ketika anak tantrum seperti yang sudah dijelaskan tadi, aduh kami juga apa, mood berubah dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah kalau begitu kira-kira mengapa saya baca ada fakta bahwa orang tua seringkali gagal di dalam menangani anak pada waktu mengalami tantrum. Kira-kira apa alasannya sampai banyak orang tua yang gagal menangani anak pada waktu mereka mengalami tantrum? Baik. Ada alasannya kah Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa orang tua gagal mengatasi tantrum pada anak ya? Pada umumnya ini disebabkan oleh fakta ya bahwa orang tua ini tidak memiliki pemahaman yang memadai apa itu tantrum ya. Jadi ya sekarang sebagai orang tua ya yang hidup di zaman ini, zaman modern, kita perlu juga untuk cari informasi-informasi ya. Apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian kita harus melihat hal-hal yang tentunya berhubungan dengan perkembangan dari anak-anak kita. Ya. Jadi dengan kata lain, kurangnya edukasi orang tua tentang tantrum itu sendiri ya bisa memberikan dampak atau gagalnya kita apa? Mengantisipasi ya tantrum kepada anak-anak. Dan hal-hal yang lain juga mungkin Ibu bisa jelaskan. Silakan. Sehubungan dengan kegagalan ya di dalam orang tua mengatasi tantrum ya. Kebanyakan itu kita mengabaikan perasaan si kecil. Jadi ketika tantrum dia mungkin ingin mengekspresikan apa yang dia inginkan, kemudian orang tua terlalu cuek. Jadi itu yang salah satu mengapa orang tua sering gagal dalam mengatasi tantrum. Juga menyerah pada keinginan balita. Baik. Mungkin hal-hal lain yang terkadang kita juga sebagai orang tua perlu untuk pahami ya. Ketika ada anak ya di keluarga kita yang tantrum, kita harus melihat jangan kita menggunakan ancaman kepada mereka. Ya betul. Itu berbahaya ya. Kita gunakan ancaman. Kemudian berteriak. Ketika anak ini berteriak, kita juga apa? Berteriak. Dengan kuat, diam dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Kemudian kita memberikan sesuatu agar supaya kalau kita kasih itu, ya katakanlah sekarang supaya dia diam, kasih gadget. Sogok ya. Sogok dan lain sebagainya. Ini
bisa membuat kita gagal untuk mengatasi ya anak-anak yang baik. Betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu sudah disampaikan tadi bagaimana ya caranya supaya orang tua bisa menangani anak yang harus ada juga edukasi diri ya. Betul. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau begitu sekarang pendeta dan ibu, apa yang harus dilakukan orang tua bila anaknya sementara mengalami yang namanya tantrum ini? Mungkin tadi sudah sempat di-spill sedikit ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua? Hal-hal yang kita harus buat sebagai orang tua, pertama adalah kita harus temukan ini pengalih perhatian. Jadi saat mana anak dalam situasi seperti itu, ketika anak ini sudah mulai mengamuk ya, kemudian ya kita sudah tahu kan namanya anak kita, ya kita sudah harus cari cara untuk mengalihkan perhatian, tunjukkan sesuatu yang menarik ya. Kemudian kita libatkan mereka dalam satu kegiatan. Jadi ketika dia sementara mengamuk, mungkin kita cari sesuatu, kemudian ya libatkan dalam suatu kegiatan. Contoh, mungkin kalau ibu-ibu lagi masak, contoh ini ya bahan-bahan kupas bawang, ya, sederhana-sederhana. Ya, paling tidak ketika kita alihkan perhatian, dia bisa ya boleh katakan meredahkan. Betul. Ya. Tantrum yang sebelumnya dia alami ya. Kemudian yang kedua adalah tetap tenang, keep calm ya, tetap tenang. Jangan ketika anak tantrum, orang tua jadi tantrum lagi. Iya betul, terpancing kita. Terpancing kan. Jadi tetap tenang. Kita sudah harus pahami bahwa ini adalah anak kita. Iya. Ya kan. Dan sedapat mungkin saat mana katanya kita tenang ya. Kita tidak boleh mengancam anak itu, kita harus berdebat dengan dia. Ya, ini justru akan lebih memperparah. Tetapi ketika kita tenang, kemudian ya terus melihat perkembangan dia seperti apa, ya sambil kita memberikan edukasi yang positif kepadanya, sehingga dia bisa ada perubahan di sana. Kemudian yang ketiga mungkin itu abaikan amukan. Ya memang anak-anak yang tantrum itu suka mengamuk. Tetapi kembali seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika ini terjadi, pahamilah bahwa dia adalah bagian dari keluarga, adalah anak kita. Sehingga sedapat mungkin dengan sabar, dengan sabar kita harus memberikan pelajaran-pelajaran dan memberikan penanganan yang lebih akrab dengan dia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya mungkin mau bertanya kepada ibu ya. Boleh enggak kalau anak tantrum itu dicubit atau dipukul? Supaya dia diam. Ini pengalaman ibu ini. Karena sudah mengalami mungkin. Oke, jelas, big no. Jadi sangat-sangat tidak disarankan. Jadi bila anak mengalami tantrum, sebaik orang tua jangan pernah untuk menyentuh dia. Atau jangan cuek. Jadi seharusnya kita itu berada di dekat anak itu. Dengan sabar, biasanya anak tantrum itu dia ekspresinya itu 1-2 menit. Kemudian akan menghilang. Dengan sabar, diam itu adalah tipe Montessori. Jadi jangan kita cuek ya. Jadi anak tantrum di ruangan tamu, kita langsung ke dapur. Itu big no. Jadi kita ada di dekat anak itu, lihat dia, diam dan sabar. Baik. Ketika anak itu 1-2 menit dia berguling-guling mungkin, tapi kita harus lihat, jangan sampai kita bahaya ya. Jangan kita lihat sampai dia mereda, kemudian mari kita peluk dia dan kita rangkul dia, Dek. Tadi kenapa? Jadi ajak dia berkomunikasi. Ya, berkomunikasi dua arah. Jangan kita seolah kalau kita cuek, bagi orang tua cuek, enggak apa-apa, mungkin dia tadi seperti kita mau kasih gadget atau kasih kue yang dia suka, itu jangan diajarkan, tapi lakukan, ajak dia komunikasi agar apa yang dia inginkan dia boleh bilang. Jadi Mah, saya mau es krim contohnya. Jangan kalau dia mau suka es krim, terus dia mau tendang-tendang itu pintu atau kursi. Jadi ajak dia untuk berkomunikasi. Dan kita peluk dia karena setiap anak itu butuh kasih sayang. Walaupun dia itu kelihatan seperti monster kecil dalam tanda kutip, tapi kita ajak dia untuk apa? Untuk berkomunikasi dulu dan kita kasih sayang ya. Sayang di kepala, dia punya bahu, kita peluk dia dan otomatis anak itu akan mulai belajar, oh ternyata itu salah. Jadi kalau adik nanti suka es krim,
jadi harus bilang sama mama atau bilang sama papa. Nah, jadi untuk berikutnya dia akan apa? Dia akan tahu berkembang seiring usia. Baik. Puji Tuhan luar biasa. Mungkin ada satu hal yang harus kita sebagai orang tua, saya mau katakan untuk kita jauhkan. Ketika anak-anak tantrum, kemudian ada yang sampai ya ekstrim ya, ikat anak itu, kemudian taruh di salah satu ruang, kemudian kunci di sana. Itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Jadi sangat tidak dianjurkan sebagai orang tua ketika kita menangani anak tantrum kemudian membuat seperti itu. Ya, ini sudah menjadi satu kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Ya. Jadi ya tadi seperti Ibu Doreen katakan, ya kita harus sabar, penuh kesabaran. Ketika anak seperti itu, ya panggil dia, kemudian kita harus belai dia. Seperti di awal saya sudah katakan bahwa dia sementara berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua. Bisa saja ada hal yang dia sangat rindukan, tetapi pada saat itu dia tidak dapatkan, kemudian hal itu terjadi. Baik. Kita harus hadapi dengan penuh kasih sayang. Sabar, komunikasi tanpa ancaman dan tanpa kekerasan. Itu dia. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Doringin dan Ibu untuk informasi yang kami percaya sangat bermanfaat untuk sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kami ini. Dan sahabat Kapas, tenang sejenak, kami akan kembali sesudah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kru kami akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani, langsung saja Pendeta Doringin dan Ibu kita ke pertanyaan ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana orang tua mengatasi pada waktu anak mengalami tantrum. Nah sekarang yang penting yaitu bagaimana orang tua bisa mencegah supaya tantrum ini tidak menjadi parah seperti yang dijelaskan tadi. Apakah ada langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi tantrum ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita melihat anak kita ataupun keluarga atau saudara kita yang kena tantrum ya seperti itu, ada hal yang kita bisa buat ya. Kita bisa cegah agar supaya anak tidak mengalami tantrum. Yang pertama, kita harus beri kepada mereka pilihan. Beri pilihan. Jadi di rumah ada beberapa hal kan yang mereka bisa alami. Contoh, ketika mereka akan memilih sesuatu agar mereka tidak berteriak, kasih pilihan. Contoh baju, ya kan, mau yang warna merah atau warna biru, seperti itu. Supaya mereka terlatih. Jadi mereka terlatih. Kan mereka akan mengungkapkan dan mereka katakan, oh yang ini yang biru. Ya, mereka belajar komunikasi, mereka juga belajar untuk menahan emosi seperti itu. Kemudian contoh makanan seperti itu. Mau yang keras atau yang lembut, ya kan? Mau yang cepat saji atau yang dibuat oleh mama, seperti itu. Jadi anak ini akan terbiasa, oh ternyata inilah kehidupan ya, diperhadapkan kepada pilihan. Namun dalam situasi-situasi tertentu, kita sebagai orang tua juga tidak boleh memberikan harapan-harapan palsu kepada anak-anak ya. Jadi ketika kita telah janjikan sesuatu, kita kasih pilihan, kita tidak realisasikan. Kita tidak tepati. Nah, saya sudah jelaskan di segmen kedua kalau tidak salah tadi ya, anak kami yang kedua juga ya. Jadi dia memang ya kita bisa sebutkan memang alami tantrum seperti itu. Banyak hal yang kami pelajari dari dia. Ya, contoh, ketika kami akan keluar, saya dan Ibu Doringin contoh akan melawat. Ya, dia katakan pulang jam berapa? Oh jam 3 sore. Kalau kita tidak tepati, ini akan berbahaya. Betul. Berikutnya kita akan keluar melawat atau acara-acara, dia akan merontak oleh karena perjanjian yang telah tidak dilakukan tidak konsisten. Ya, contoh akan pergi ke satu tempat, pulang jam berapa? Jam 7 malam, kami tiba jam 10 malam. Dia tidak tidur dan dia tunggu. Kemudian apa yang dia katakan kepada kami?
katanya mau pulang jam 7 malam, sekarang sudah jam 10. Nah, seperti itu kan. Nah ini adalah hal-hal yang ternyata terkadang kita orang tua yang apa? Justru memicu. Betul. Ya, anak jadi apa? Tantrum. Ya. Jadi kita harus konsisten, ya. Berikan pilihan dan jangan memberi harapan palsu kepada anak-anak. Anak-anak juga jangan di PHP ya. Jangan di PHP, bukan cuma orang muda. Iya. Mungkin ada tambahan dari Ibu, silakan. Ya. Oke, selain itu juga sangat penting kita harus melihat makanan dan juga jadwal tidur siang mereka. Itu sangat berpengaruh dari kondisi anak itu sendiri. Ya. Jadi ada makanan yang mungkin sekarang orang tua lebih suka memberikan makanan yang cepat saji. Itu ternyata sangat tidak baik bagi kesehatan anak itu sendiri. Itu bisa menyebabkan amukan ya. Ternyata di situ ada bahan yang membuat anak itu menjadi aktif dan pemicunya itu menjadi aktif dan tentunya sangat tidak baik untuk kesehatan mereka. Kemudian yang untuk tidur, usahakan untuk setiap orang tua untuk selalu jadwalkan mereka punya kegiatan tidur siang. Jangan hanya hari ini besok bolong lagi. Jadi kita harus jadwal konsisten. Hari ini jam 1, besoknya jam 1. Kenapa? Kalau Anda sebagai orang tua yang melalaikan anak untuk tidak tidur siang, otomatis di jam 4, jam 5 sore mereka akan tantrum. Mereka akan saling berkelahi dengan kakak adiknya, ya kan? Sambil orang tua juga pasti akan bingung, kenapa anak ini? Oh ternyata tidak tidur siang. Begitu juga dengan tidur malam. Usahakan anak itu tidur sebelum jam 9. Ya, kalau mereka juga tidak tidur di atas jam itu ya, mereka juga akan tantrum. Baik. Jadi sangat diperhatikan sebagai orang tua untuk melihat dari makanan mereka juga dari sisi jadwal tidur mereka. Baik. Ini pencegahan ya? Ya betul, sebelum terjadi. Betul. Silakan, jadi memang sebagai orang tua kita perlu untuk apa? Bersikap konsisten dan disiplin. Ya. Jadi rutinitas yang kita sudah buat di dalam kegiatan keseharian dari anak-anak kita, kita harus lakukan dengan baik ya. Cara mereka tidur, jam-jam tidur, makanan dan lain sebagainya harus konsisten sehingga itu bisa mengurangi ya atau bahkan bisa menghindarkan dari tantrum, mencegah tantrum dari anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Dorringin dan Ibu. Nah ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat nasihatkan tentang hal parenting ini sehubungan bila anak kita mengalami tantrum? Apakah ada nasihat di dalam Alkitab atau Roh Nubuat? Silakan. Baik. Kalau di dalam Alkitab mungkin kita sudah sering dengar ya, ayat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari dari jalan itu. Kalau saya lihat dari King James Version, dia katakan train up your child in the way he should go. Jadi kita harus mengajar bukan ya kalau mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia orang muda, tetapi di sini kita harus mengajar anak-anak kita. Seharusnya apa yang mereka akan lakukan sehingga pada masa tua ya dia tidak akan menyimpang dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian di dalam Amsal 29 ayat 17 di sana dikatakan correct thy son and he shall give the rest. Dalam bahasa Indonesia dia katakan didiklah anakmu. Kita harus arahkan anak kita ya, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Betul. Ya, ketika kita berkeluarga, anak-anak itu adalah merupakan hadiah terindah yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan mereka, bagaimana kehidupan mereka di dalam bersosial mereka, bagaimana kerohanian mereka. Itu adalah dalam tanggung jawab kita. Mungkin kita sering dengar ketika Yesus datang yang dia akan tanya bukan berapa banyak mobil mewah yang kau miliki, harta yang kau miliki, rumah dan lain sebagainya, tetapi mana anak-anak yang aku percayakan kepadamu. Didikan apa yang kita tanamkan kepada mereka. Kan seperti itu. Jadi
Mungkin itu ayat-ayat yang bisa kita ambil di dalam pembahasan ini. Dan kemudian di dalam tulisan-tulisan juga pena inspirasi ya. Di dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab halaman 18 di alinea yang kedua, saya ingin bacakan pada saat ini ya, untuk kita semua sahabat Kapas dimanapun Anda berada, dikatakan bahwa pendidikan anak merupakan satu bagian yang penting dari rencana Allah untuk menunjukkan kuasa kekristenan. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar dan hikmat yang terletak di atas pundak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sedemikian rupa sehingga ketika mereka berada di dunia ini, di masyarakat di mana mereka tinggal, mereka akan berbuat yang baik, bukan yang jahat, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Jadi seperti itu ya. Puji Tuhan, ini tanggung jawab yang dipercayakan Allah ya kepada kita sebagai orang tua. Entah apapun kondisinya, mau dia tantrum ataupun tidak, tetap itu adalah tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Betul. Baik, terima kasih puji Tuhan untuk informasi yang sudah dibagikan pendeta dan ibu. Dan saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kru kami. Pertanyaan yang pertama yang sudah masuk adalah, apakah boleh mengatasi tantrum yang dialami anak dengan memberikan gadget atau smartphone? Biasanya anak-anak sering nonton YouTube ya. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Ibu, apa boleh? Silakan. Baik, silakan. Kebetulan waktu yang lalu pembawa materi tentang iya, betul. Silakan. Oke, baik, jadi untuk anak ketika dia ingin memakai gadget ya kan. Kemudian orang tua supaya tidak marah-marah nih anak, lebih baik kasih gadget. Iya, betul. Biasanya orang tua begitu. Tapi sebaiknya untuk tidak memberikan gawai kepada anak-anak. Karena dari segi radiasinya ya kan, untuk anak di usia 1 sampai 2 tahun itu kalau boleh jangan pakai gadget atau gawai. Begitu pula untuk anak-anak umur 6 tahun ke atas sampai umur 18 tahun itu hanya 2 jam per hari untuk menggunakan gawai. Apalagi anak-anak sekarang, orang tua yang modern yang seperti sekarang ini banyak memberikan gawai supaya cari gampang ya. Supaya anak diam nonton YouTube atau main video game. Justru itu sangat berdampak negatif untuk mata mereka ya kan, karena ada cahaya biru di situ. Kemudian ada radiasi elektromagnetiknya. Itu berdampak kerusakan di sel-sel otak mereka yang masih berkembang. Jadi disarankan untuk jangan pernah memberikan anak memakai gawai atau gadget. Terutama ketika anak sedang mengalami tantrum ya. Jadi efek mungkin yang langsung ya, ketika mungkin kita kasih gadget ya kepada anak, ya dia mungkin akan tenang, betul. Tapi justru hal negatif yang akan dialami kepada anak itu sendiri, ya kepada anak itu sendiri, ya hal-hal yang menyangkut juga dengan kesehatan anak. Betul. Dan ke depan sebenarnya bukan itu solusi, ya sudah dibahas di segmen yang kedua kan, betul. Itu bukan solusi, solusinya ada pada kita. Bagaimana kita menghadapi anak kita dengan tenang, kemudian selalu menolong mereka, memberikan pendekatan-pendekatan yang terus-menerus kepada anak-anak kita sehingga bisa terhindar dari tantrum itu sendiri. Jadi gadget bukan solusi. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Masih ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk pada kru kami, Pendeta Doringin dan Ibu. Apa perbedaan dari tantrum dan autis? Wah, ini mungkin belum bisa membedakan betul. Silakan. Apa mungkin ciri-cirinya sama atau secara kasat mata mungkin tidak kelihatan ini anak sedang tantrum atau memang autis. Atau menuju kepada salah satu. Iya, betul. Silakan Pendeta atau Ibu. Ibu silakan. Oke. Apa perbedaan anak autis dan tantrum? Kalau anak autis itu cenderung sulit untuk mengontrol emosinya, frustasi, maupun berkomunikasi apalagi ketika amarahnya meluap.
Itu kalau anak autis. Baik. Beda dengan anak yang tantrum. Kalau anak tantrum itu adalah kondisi di mana anak ini ingin mengekspresikan dirinya namun tidak terkontrol yang menyebabkan terjadinya ledakan emosi. Jadi itu ada perbedaannya. Tapi itu harus diwaspadai, ya kan? Dari segmen pertama kan. Kalaupun anak tantrum ini sekali dua kali pun, tapi kalaupun dia hari durasinya juga semakin meningkat, itu bisa dia mengarah ke anak autis. Baik. Jadi sebagai orang tua kita harus segera untuk periksakan anak ke kondisi anak kita. Ya, anak ke dokter ya atau ke psikiater. Baik. Baik. Sudah jelas ya. Iya. Jadi betapa pentingnya pemahaman orang tua terkait anak-anak kita masing-masing ya. Kenal anak-anak kita kita masing-masing. harus tahu dengan baik. Temperamennya, karakternya, kepribadiannya, Betul. dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bertanya dan saya tahu masih banyak lagi pertanyaan namun kita terbatas oleh waktu. Ya. Dan sebagai kesimpulan dari diskusi kita malam ini, bolehkah Pendeta dan Ibu Doringin membagikan tips yang praktis untuk orang tua lakukan bila anak-anak sedang mengalami yang namanya tantrum ini? Mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Baik, jadi tips-tips sederhana ya untuk kita bisa menghadapi anak-anak yang tantrum. Ya. Jadi kita harus pertama pujian. Berikan pujian kepada apa? Kepada anak kita. Ketika mereka melakukan sesuatu, ya walaupun kita sudah tahu, ya tantrum ternyata, kita harus selalu memberikan apa? Pujian. Sehingga ketika anak-anak kita ini selalu diberikan pujian kepada hal kecil yang mereka lakukan. Ya contohnya mereka menyapu hanya mungkin pendek luar biasa. Aduh dia sudah pintar dan lain sebagainya. Itu salah satu. Kemudian biarkan mereka terbuka dengan cara mereka. Biarkan mereka terbuka dengan cara mereka. Dan yang ketiga adalah ajar mereka untuk apa? Selalu berkomunikasi. Ketika mereka berkomunikasi, semakin banyak kosakata yang mereka miliki, semakin berkurang tantrum yang mereka hal yang jadi concern ya, hubungan dengan anak-anak tantrum. Kemudian ajar mereka untuk bisa menguasai emosi. Ya, ajar mereka untuk bisa menguasai emosi. Kita bisa arahkan, mungkin kalau adik tenang ya, tarik nafas kemudian senyum, ya dia akan akan terbiasa dengan hal tersebut. Tapi yang paling penting yang terakhir adalah apa? Doakan mereka. Serahkan mereka kepada Tuhan agar kiranya Tuhan yang bisa menolong mereka juga tentunya di dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan dari anak-anak kita. Kira-kira seperti itu. Amin. Ibu mungkin ada closing statement terakhir? Jadi jangan biarkan anak, kita sebagai orang tua, jangan biarkan anak itu berekspresi yang terlalu ekstrim. Kita dekatkan dia, kita dekatkan diri kita padanya, kita peluk dia dan ajar dia untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mama sayang adik, mama akan selalu dengar adik, bilang apa yang adik mau, komunikasi dengan mama. Dan mama pasti akan dengar kalau adik itu berkomunikasi dengan mama. Ya. Jadi ajak dia untuk apa? Untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Dan supaya dia agar intensitas dalam tantrumnya itu pasti akan berkurang. Baik. Puji Tuhan, penjelasan yang sangat jelas, bermanfaat, yang kami percaya akan membekali keluarga-keluarga Kapas yang sedang menyaksikan program kita untuk mereka boleh mengatasi kalau anak mengalami yang namanya tantrum. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta Doringin mendoakan kita sekalian termasuk sahabat-sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program ini. Baik, terima kasih. Sahabat Kapas dimanapun Anda berada, kita akan akhiri Kapas pada malam hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menikmati akan berkat yang luar biasa dalam program Kapas dari Cornelius Media. Kami boleh membahas satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga kami sehubungan dengan bagaimana mengatasi tantrum pada anak. Kiranya penjelasan yang sudah kami diskusikan bersama pada malam hari ini boleh membawa manfaat yang besar bagi para orang tua, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat Kapas dimanapun berada. Sehingga kalaupun di tengah-tengah keluarga kami ada
anak-anak yang mengalami kondisi tantrum. Sedapat mungkin kami boleh mengetahuinya dan kami boleh memberikan edukasi-edukasi yang baik bagi anak-anak yang tantrum. Dan lebih daripada itu, kami juga boleh memberikan solusi-solusi yang baik sehingga kepada anak-anak yang mengalami tantrum secara perlahan dengan pertolongan Tuhan, dengan pendampingan yang rutin oleh orang tua, edukasi dan bimbingan yang diberikan, mereka akan berkembang dengan baik sehingga boleh menjadi anak-anak yang tentunya menjadi kebanggaan dari orang tua, keluarga, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, bahkan sahabat Kapas yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing ataupun di mana mereka berada, biarlah berkat perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami akhiri pertemuan program Kapas pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Pearson Doringin dan Ibu Arlita Doringin Sumlang yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu dalam kehidupan dan tugas, terlebih dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus mengikuti program-program menarik dari kami, dan kami percaya Anda akan terberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Doringin Sumlang. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.